Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin melakukan simulasi procure to pay di Odoo dengan tipe barang consumable. Nah, simulasi ini sendiri akan menggunakan suatu contoh studi kasus sehingga dalam prakteknya kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Lanjut ke studi kasusnya. PT Candi Panggung adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang olahraga. Mereka itu berencana membuka cabang lapangan badminton baru. Nah, salah satu barang yang dibutuhkan untuk lapangan baru ini itu adalah persediaan kok. Rencananya mereka ingin membeli 1.000 kok dalam sekali pengiriman. Jadi dalam sekali pengiriman langsung 1.000 kok yang dikirim. Setelah pengiriman selesai, pembayaran pun rencananya akan dilakukan sekali dan langsung lunas melalui metode transfer bank. Nah, dalam skenario ini terdapat 3 staf yang berperan besar dalam proses procure to pay ini. Yang pertama ada Agus sebagai staf warehouse, Roni sebagai staf purchasing, dan terakhir Catur sebagai staf finance and accounting. Nah, semuanya ini masing-masing memiliki peran yang cukup krusial ya. Namun mungkin perannya akan lebih tergambar seiring kita menjalani prosesnya di Udui yang akan saya contohkan segera setelah ini. Nah, ini kita udah masuk ke halaman Udu. Nah, kita bisa mulai prosesnya pertama, tapi sebelumnya kita perlu membuat 3 user tadi terlebih dahulu, yaitu staff purchasing, staff inventory, dan staff finance and accounting. Untuk membuat user, pertama kita perlu ke settings terlebih dahulu. Dan nanti dari navbar ini kita pilih users, dan companies, kemudian users. Nah, nanti kalian pilih new ini. Nanti kalian bakal disuruh isi form yang berisikan field seperti name, email address, allowed companies. Dan di sini ada hak otorisasi yang bisa diberikan kepada user yang kalian buat. Kebetulan saya sendiri sudah membuat ketiga user dengan role tadi. Ini Agus sebagai staff inventory, Catur sebagai staff finance and accounting, dan Roni sebagai staff purchasing. Pertama kita lihat isian dari Agus terlebih dahulu. Nah, ini di sini namanya Agus, email address Agus Candi Panggung, allowed companies-nya itu PT Candi Panggung. Ini kalian sesuaikan lagi dengan perusahaan kalian. Nah, kemudian untuk hak otorisasinya ini saya cuma memberikan untuk di modul inventory saja karena Agus sendiri adalah staff warehouse. Nah, haknya pun sebagai administrator. Lanjut untuk staff catur ini siapa namanya? Staff finance and accounting. Nah, ini sama load company PT Candi Panggung, isi juga emailnya. Kemudian hak yang diberikan itu sebagai billing administrator di invoicing. Jadi dia bisa mengakses invoicing sebagai billing administrator ini. Dan kemudian Roni sebagai staff purchasing diberikan hak untuk otorisasi di modul purchasing. Nah, sebelumnya saya perlu membuat produk terlebih dahulu. Produk itu berupa kok yang tadi sesuai skenario ya. Nah, ini udah ada kok tapi ini udah ada kok tadi saya buat sih sebenarnya. Nah, tapi ini masih ada beberapa isian yang salah. Nah, untuk kok ini kan karena dia tipenya punya masa pakai, jadi produk type-nya masuk ke consumable. Dan masa pakainya kan juga tidak panjang. Dan juga invoicing polisinya default, ini order quantities ikutin defaultnya aja. Sales price anggap harganya 1.000. Tapi kok ini dolar ya? Oh ya, pertama company pilih dulu PT Candi Panggung. Nah, baru kemudian costnya 1.000. Samain kayak harga salesnya. Nah, ini yang lainnya biarin kosong aja. Nah, habis itu kita save.
Oh, ini ada masalah mungkin karena saya belum ke PT Candi Panggung. Salah ya. Eh, mana tadi sales? Nah, kita kembali ke sales. Ini salah karena tadi saya belum ke PT Candi Panggung. Terus tadi ke produk, kembali ke produk. Nah, ini ada kok. Ini costnya masukkan 1000. Terus komputernya PT Candi Panggung. Nah, ini kalau udah kayak gini, kita apa namanya, save. Nah, harusnya udah bisa. Nah, udah berhasil ke save. Nah, sekarang kita masuk ke proses procure to pay-nya. Pertama, kita eh, login dulu sebagai apa namanya, sebagai Roni, sebagai staff purchasing. Ya, terus kita tunggu sebentar ya. Nah, kemudian ini ada masuk ke modul purchasing. Nah, ini kita create request for quotation. Kemudian untuk vendornya kita ini dari Murray. Nah, kemudian tambahkan produk yaitu kok tadi. Nah, ini kita karena tadi sesuai studi kasus membutuhkan 1000 kok, kita masukkan 1000. Nah, di sini totalnya berubah jadi 1 juta. Kalau misalnya udah, kita langsung klik send by email aja. Jadi ini bukan mengirimin ke vendornya. Ini tunggu sebentar ya, mau nggak lama. Nah, ini udah ada template dari defaultnya. Kita send langsung aja. Hmm, semuanya. Nah, kalau misalnya udah, ini kan udah ya. Nah, kita asumsikan kalau misalnya, nah ini tadi email yang udah terkirim ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita asumsikan aja misalnya udah terjadi kesepakatan bahwa ordernya akan dikonfirmasi. Kita klik confirm order. Nah, ini udah confirm order. Berarti ordernya udah terbuat dan saatnya kita berpindah ke staff warehouse karena pengiriman ingin dilakukan. Nah, nanti kita login sebagai Agus. Nah, kemudian kita masuk ke modul inventory. Nah, di sini ada receipt, want to process. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi nah ini kita perlu validasi pengirimannya. Nah, ini demand-nya 1000 dan kuantitinya 1000. Nah, kemudian coba kita validate. Nah, kalau udah kayak gini, ini artinya barangnya udah kita terima sebanyak 1000 langsung. Nah, kalau misalnya udah, berarti barangnya udah ada di tangan kita dan kita kembali login sebagai Roni. Nah, ini tujuan kita login ini nanti saya jelaskan. Nah, kita masuk ke purchasing tadi.
Nah, ini udah. Kalau udah kayak gini berarti kita tinggal create bill. Jadi nanti dia bakal ngebikin tagihan dari vendornya. Nah, ini udah di-create sebagai draft. Nah, setelah kita udah menerima tagihan ini, berarti kita perlu melakukan proses pembayaran. Nah, saatnya kita perlu login sebagai catur. Nah, kita login sebagai catur. Nah, udah, ini berarti kita masuk ke invoicing. Terus kita pilih ke vendor, terus yang bill. Jadi di sini bakal muncul tagihannya. Nah, ini kita klik. Terus nah, kita perlu isi bill date-nya tanggal berapa, kita sesuaikan aja sesuai hari ini. Ya, terus kalau misalnya udah, kita confirm bill-nya. Dan kita lakukan pembayaran, register payment. Ini menggunakan metode jurnal di bank, karena metodenya transfer bank. Dan selanjutnya, kalau misalnya udah, kita tinggal klik create payment. Nah, kalau udah kayak gini statusnya udah paid, nah berarti artinya proses dari mulai procure hingga ke pay sudah berhasil kita jalankan. Nah, sekian teman-teman, begitulah bagaimana skenario PT Candi Panggung ini jika dijalankan dalam Odoo. Terima kasih banyak semuanya.